Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akan dibacakan beberapa warta lisan untuk 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu, jemaat yang memerlukan informasi atau ingin menjadi anggota jemaat, silahkan menghubungi kantor gereja. Warta lisan untuk Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, minggu ini ibadah akan dilayani oleh Pendeta Edo Ega Wirakusuma dari GKI Guntur untuk hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 ibadah online. Jemaat dapat mengaksesnya pada channel YouTube YKB GKI TV dan untuk tanggal Minggu 23 Agustus 2020 dapat mengaksesnya kembali melalui channel YouTube GKI Gatot Subroto. Yang kedua, persiapan ibadah onsite. Ibadah online akan dilanjutkan sampai akhir Agustus 2020. Jemaat dapat mengaksesnya melalui channel YouTube yang tertera di warta jemaat. Majelis jemaat masih mempersiapkan untuk ibadah onsite. Protokol-protokol ibadah onsite dapat dilihat di warta jemaat. Warta ketiga, pengumpulan persembahan. Persembahan jemaat dapat dikumpulkan dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kembali diselenggarakan di gedung gereja atau dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Dapat juga ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor rekening 1300091295555 atas nama Louis Hendrik Setepu dengan menuliskan keterangan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan atau ucapan syukur. Demikian warta hari ini, kita akan memulai kebaktian hari ini. Marilah kita beribadah dan bangkit berdiri. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bersaut-sautan di bumi ini. Kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita berasal daripadanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang setia menuntun kita. Amin, amin, amin.
Berbahagialah saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali kata percaya, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengerti dan memahami kalau anugerah Tuhan yang begitu besar seringkali tidak kita barengi dengan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa secara pribadi terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, tidak terhitung berapa kali kami melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak terhitung juga berapa kali sudah kami mengakui dosa kami dan juga memohon ampunan atas apa yang sudah kami lakukan. Kalau pada saat ini kami kembali menghadap tahta kudus-Mu ya Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh datang tidak hanya dengan kesadaran akan apa yang sudah kami lakukan, yang masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki, tetapi juga dengan niat dan tekad kami untuk menunjukkan perubahan yang berarti, melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki, melakukan perkara yang menyenangkan Tuhan, sehingga kami tidak berhenti menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah lupa untuk memohon ampunan atas dosa-dosa kami. Tetapi kami juga mau terus belajar dan memperbaiki diri, dan perbaikan diri kami itu kami tujukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, sempurnakanlah diri kami.
sehingga khususnya pada saat ini kami layak untuk berada di dalam ibadah ini, di dalam hadirat Tuhan yang kudus ini. Kami serahkan ya Tuhan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama berdiri. Bagi semua orang yang menyesali dosanya dengan tulus hati, tersedia pengampunan Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Mazmur 85 ayat 3. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Serta pada saat ini kami juga kembali boleh bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, yang pada saat ini ada di dalam pikiran dan hati kami adalah bagaimana supaya diri kami dapat dengan konsentrasi dan fokus yang penuh untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima, menyambut firman Tuhan sebagai bagian yang paling penting, yang paling berharga bagi kami. Sehingga ketika firman Tuhan ini diperdengarkan pada kami dengan sukacita akan menyediakan diri kami.
Sehingga pada saatnya ketika Tuhan akan memakai diri kami melakukan berbagai macam pekerjaan Tuhan, kami telah siap untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan pada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah diri kami supaya kami sungguh-sungguh menghargai hadirat Tuhan, menghargai firman Tuhan yang akan menjadi pusat dari segala sesuatunya pada saat ini. Inilah Tuhan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Di bawah sebuah judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam kondisi yang baik, sehat. Kalaupun saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik atau kurang sehat, biarlah kita tetap berpegang pada Tuhan, percaya dan mempercayakan diri, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat mungkin dalam tanda kutip agak klasik begitu ya, tetapi merupakan sesuatu yang amat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tema kita adalah percayalah. Ibu saudara, mungkin ada di antara kita yang sampai saat ini masih suka memantau atau mengikuti perkembangan
dari pandemi COVID-19 di negara kita. Belum lama ini saya melihat di channel YouTube ada salah satu portal berita yang cukup terkenal gitu ya, yang menunjukkan atau memberikan sebuah berita bahwa ada kenaikan dalam jumlah dari penderita atau orang yang positif COVID, dan intinya seperti itu kurang lebihnya. Lalu yang menarik ya, kalau berita tentang jumlah peserta atau jumlah yang positif itu yang bertambah, itu sudah sesuatu hal yang tidak aneh begitu ya. Kalau udah berkurang baru mungkin akan heboh kitanya. Tapi yang menarik adalah ketika saya baca kolom komentar di YouTube dari portal berita tersebut, saya melihat, saya menemukan ada cukup banyak komentar-komentar yang sangat pedas dari netizen ya. Istilahnya kan netizen itu maha benar ya, mereka nggak pernah salah dalam berkomentar. Jadi ada beberapa komentar yang cukup pedas, yang intinya itu kurang lebih bahwa oh dasar berita yang gak bener gitu, kurang lebihnya gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa COVID udah lewat juga, masih aja diberitain bertambah gitu. Lalu juga ada banyak lagi yang mengungkapkan akan seolah-olah ketidakpercayaan mereka akan berita tersebut, akan berita bahwa COVID ini masih ada. Jadi ada orang-orang yang kemudian saya simpulkan yang sudah meyakini, yang sudah percaya bahwa COVID udah nggak ada, tapi masih digembar-gemborkan oleh media, masih digembar-gemborkan oleh pemerintah, ya, dan yang memang ujung-ujungnya menyalahkan pemerintah yang saat ini. Kenapa ini dibesar-besarkan, lalu kemudian hanya untuk kepentingan beberapa orang yang disebutkan juga di kolom komentar. Nah, Ibu Saudara, saya coba mengaitkan hal tersebut dengan apa yang tadi kita baca. Ketika Petrus mengalami ya untuk kesekian kalinya momentum yang menunjukkan bagaimana seorang murid Tuhan Yesus seharusnya memiliki satu hal yang sangat mendasar sebagai kekuatan utama, yaitu percaya. Kalau tadi ya netizen tadi yang berkomentar yang seolah-olah kalau disimpulkan secara garis besar mereka udah nggak percaya tuh bahwa COVID itu masih ada. Itu mau menunjukkan juga bagaimana kita dalam kehidupan kita yang hidup di tengah-tengah berbagai macam bentuk anugerah dan karunia Tuhan, pemberian Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi kita seolah-olah masih nunjukin kalau kita itu belum benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada dan melakukan berbagai macam hal untuk kita dalam kehidupan kita. Karena ya orang-orang ini, kalau menurut saya begitu ya, ya mereka berhak berpendapat seperti itu. Tetapi cara mereka berpendapat mungkin hanya akan menimbulkan batu sandungan buat orang lain. Ya, kalau misalnya mereka bersikap seperti itu gitu, mereka marah, kenapa masih diberitakan padahal mereka yakin bahwa sudah nggak ada COVID-nya. Kalau mereka yakin bahwa COVID sudah nggak ada, pasti mereka kemana-mana udah kebayang kan, nggak akan pakai masker, nggak akan cuci tangan, nggak akan mempergunakan protokol kesehatan seperti yang sampai saat ini kita masih lakukan. Sehingga kalau mereka yang tidak percaya lalu tidak melakukan, mereka tidak akan menganggap bahwa mereka harus menunjukkan bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang gawat misalnya. Ibu Saudara mungkin masih ingat kejadian, saya lupa tahun berapa, tapi kejadian bom di Tamrin, Jakarta. Ya, yang cukup heboh pada saat itu. Bahkan kita kayak nonton film action gitu kan, ada polisi menggunakan senjata tembak-tembak begitu. Nah, kalau kita cari lagi itu videonya ada di YouTube, kita cari lagi, kita akan bisa menemukan ya salah satu katanya beberapa orang bilang salah satu ciri khasnya di Indonesia tuh, kalau ada demo ada apa, itu di situ di tengah-tengah situ ada tukang dagang. Saya lupa dagang apa. Ya, di tengah-tengah kondisi lagi genting, ada teroris begitu ya di Tamrin itu, ada orang yang tetap dagang seperti biasa. Ya, ibaratnya mungkin dia berpikir bahwa wah, lumayan nih rame-rame jadi peluang usaha gitu. Padahal ada kondisi yang sedang gawat gitu.
Ya, istilah kan seperti itu kurang lebihnya. Ketika kondisi sedang gawat, tapi mungkin ada saja orang-orang yang berpikir, ini mah nggak gawat. Biasa-biasa aja kudunya. Sehingga ketika kita kaitkan dalam konteks iman percaya kita, mungkin juga ada orang-orang yang mengatakan, tidak perlu kita mengikuti ibadah gitu ya. Apalagi sekarang dengan kondisi ibadah online. Kan nggak ketahuan ya. Orang tuh di rumah benar-benar kebaktian atau enggak. Nggak ketahuan. Misalnya, ya memang kita bisa menghitung dari berapa orang yang pada hari itu menonton gitu ya, viewersnya kita bisa lihat berapa. Tapi siapa yang tahu? Dia cuma nyalain HP, terus dia tinggal. Bisa aja kan begitu. Ya, kita nggak pernah tahu. Yang tahu ya Tuhan. Dengan kondisi seperti itu, apakah kemudian kita tetap menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan lewat berbagai macam hal yang kita bisa lakukan? Nggak perlu berdoa misalnya. Semua tergantung kita. Ketika sikap seperti itu yang kita tunjukkan, ya memang sebagai manusia kita punya kebebasan, ya kita punya hak. Tetapi kalau mau jujur ya, masa kita tidak bisa melihat dan menemukan berbagai macam bentuk anugerah Tuhan dalam hidup kita yang mengembalikan kita pada keyakinan bahwa memang benar Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Pengalaman dari murid-murid Tuhan Yesus ini juga saya percaya pengalaman kita juga. Ketika kita menghadapi kondisi yang berat khusus seperti sekarang ini, kita kadang berada mungkin kalau dibilang nggak percaya mungkin enggak, tapi mungkin kita berada di tengah-tengah gitu. Ya, antara ya percaya, kita artinya percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, iya percaya. Tapi apakah kita percaya bahwa Dia mampu melakukan berbagai macam hal yang sekarang ini sedang menjadi istilahnya jeritan atau teriakan kita? Mungkin kita sekarang sedang merasa ragu-ragu ketika misalnya kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi misalnya. Lalu kemudian kita mulai berpikir, mulai merasakan ini gimana sih sebenarnya Tuhan? Ya seperti Petrus, ya ini menarik sekali seorang Petrus ini Bapak Ibu Saudara. Ketika bertemu, ketika dia melihat ada Yesus yang sempat dikira hantu begitu ya. Karena itu jam 3 malam dikatakan firman Tuhan tadi. Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, mereka sempat histeris, ya dikatakan di sini berteriak-teriak karena takut. Tetapi mereka mendengar suara yang mungkin familiar ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tetapi Petrus, saya tidak tahu persis apakah ini merupakan satu lontaran yang spontan seperti bagaimana Petrus biasa bersikap ya, sangat spontan, sangat cepat, sangat reaktif. Atau dia ingin mempergunakan kesempatan ini juga untuk sekaligus membuktikan. Ya, karena dia mengatakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kurang lebihnya ini kan Petrus sedang bilang, kalau itu memang Engkau Tuhan, buatlah aku melakukan hal yang tidak bisa aku lakukan. Kurang lebih begitu. Ya. Ini bisa antara dua nih, beda tipis, dan mungkin tidak disarankan untuk kita melakukan tanpa motivasi yang benar-benar jelas dan benar ya Bapak Saudara ya. Jangan sampai nanti kita berada di atas gedung yang tinggi terus kita bilang, Tuhan, kalau memang Engkau ada, Tuhan tolong saya berjalan di awan gitu misalnya. Jangan juga kita ikutin seperti itu, konyol kalau tanpa motivasi yang jelas dan benar. Nah menariknya ketika Petrus berkata seperti itu, Yesus bilang datanglah. Tapi masalahnya ya Petrus seperti kebanyakan kita, ya percayanya itu belum yang percaya bulat sepenuhnya. Sehingga ketika Petrus itu mulai berjalan di atas air, dia sempat bisa nih dia, ya. Lalu kemudian dia merasakan tiupan angin, mulailah dia merasa takut. Lalu ketika dia merasa takut, dia tenggelam. Ya, dia mulai mungkin merasakan dirinya tidak mampu. Kalau tadinya ketika dia bilang bahwa suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, Yesus bilang datanglah.
Dia masih yakin tuh, dia masih yakin. Lalu ketika dia mulai berjalan, keyakinan dia berubah. Bukan lagi berdasarkan apa yang Yesus datanglah tadi, tetapi berdasarkan kekuatannya. Mungkin dia baru nyadar ketika dia mulai jalan, merasa ada angin, kok ini beneran bisa nih. Nah, ketika dia bersikap seperti itu, malahan rasa takutnya lebih besar daripada iman percayanya. Lalu disitulah dia mulai tenggelam, dia berteriak, dia mencari Yesus. Yesus mengulurkan tangannya lalu berkata, ya hal yang sudah juga tidak asing ya untuk kita dapatkan dalam firman Tuhan. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya. Ketika Petrus awalnya melihat bahwa itu Yesus, lalu ia ingin meyakinkan dirinya dan juga mungkin teman-temannya yang lain, suruhlah aku melakukan hal yang tidak mungkin aku lakukan, yaitu berjalan di atas air. Lalu ketika dia mulai berjalan, bisa, tapi ketika rasa takutnya kembali menguasai dia tenggelam. Dan Yesus mengatakan, penyebabnya adalah karena dia kurang percaya. Bapak Saudara, ketika kita saat ini masih harus menjalani kehidupan kita dengan berbagai macam hal yang mungkin menyulitkan untuk beberapa di antara kita gitu ya. Kalau untuk kita yang udah terbiasa hidup bersih, itu mungkin ya malah jadi senang gitu. Bahwa sekarang ini orang-orang Indonesia diajari untuk dalam tanda kutip ya tidak jorok begitu. Apa-apa harus cuci tangan, harus pakai masker, harus melindungi diri. Kalau seperti apa yang saya alami misalnya, saya tuh bukan orang yang seperti itu ya, bukan orang yang apa-apa cuci tangan. Kadang juga saya nggak terlalu mikirin ya, ada di mana makan ya makan gitu. Sehingga saya merasakan perubahan yang lumayan gitu ya, perubahan yang lumayan kudu memang harus dengan sengaja dilakukan dan itu nggak terlalu mudah sebenarnya. Ya. Ada hal yang bertentangan juga sebenarnya gitu ya dalam diri saya gitu. Khususnya makin kesini makin sering ya saya pribadi misalnya ya, harus menolak jabatan tangan orang lalu mengganti dengan begini gitu. Udah beberapa kali ini dan itu sebenarnya agak bertentangan dengan, tapi saya berpikir adalah karena saya pendeta, urusan saya bukan cuma diri saya sendiri gitu ya. Urusan saya ada banyak, selain keluarga saya juga ada hal yang jangka panjang yang harus saya lakukan, misalnya pelayanan-pelayanan, sehingga saya harus menjaga diri saya. Bukan berarti kalau saya tidak menjawab uluran tangan untuk bersalaman, bukan berarti saya tidak sayang sama dia, justru sebaliknya. Karena saya sayang, karena saya mengasihi, maka saya kasih respon seperti ini. Hal yang tidak terlalu buat saya pribadi begitu ya. Lalu setelah misalnya sekali dua kali ada yang memang harus bersalaman, dia buru-buru, saya nggak di depan orang itu ya, buru-buru saya semprot dengan hand sanitizer gitu. Itu sesuatu hal yang sebenarnya saya nggak seneng, suatu hal yang tidak mudah buat saya. Tetapi yang saya harus pikirkan adalah bagaimana orang lain, bukan diri saya. Kalau diri saya mah istilahnya gimana Tuhan ya, begitu ya. Kalau kita secara pribadi, masalah yang kita pikirkan adalah orang lain. Kalau kita percaya bahwa pandemi yang sedang terjadi saat ini adalah salah satu cara yang sedang Tuhan pergunakan untuk misalnya mengubah cara pandang kita, untuk memperbaiki kualitas hidup kita misalnya, kita bersedia, ya, kita pasti akan bersedia menjalani. Kita nggak tahu misalnya kalau tadi ada orang yang berkomentar ini konspirasi, lalu ini pembohongan publik dan lain sebagainya. Itu bukan bagian yang istilahnya menjadi bagian kita. Ya. Bagian kita adalah ketika saat ini yang bisa kita lakukan adalah misalnya menjaga diri. Nah itu adalah wujud dari apa yang tema kita tadi, percayalah. Kita nggak mau pusing dengan bagaimana, wah jangan-jangan ini memang benar nih konspirasi nih. Jangan-jangan sebenarnya nggak begitu. Jangan-jangan sebenarnya kita nggak apa-apa nggak pakai masker. Jangan-jangan kita nggak apa-apa aktivitas bebas kumpul-kumpul tanpa jaga jarak. Jangan-jangan begitu. Itu bukan bagian kita, Ibu Saudara. Bagian kita adalah mengikuti apa yang terjadi saat ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan yang tidak bergeser, yang tidak menurun. Malahan
kalau bisa semakin naik, semakin dalam. Itu ditunjukkan dari bagaimana kita tetap bersedia untuk menjalani kehidupan yang seperti sekarang ini. Ketika iman percaya itu saat ini sungguh sangat relevan. Kita diajak untuk tetap meyakini. Ya, walaupun ini masalahnya gitu ya. Kadangkala manusia itu akan lebih mudah percaya pada sesuatu hal yang bisa kita lihat dengan mudah gitu ya. Kalau misalnya bahaya yang di depan kita udah kelihatan, misalnya salah satunya yang mungkin kita anggap bahaya tuh kalau kita lagi berkendara, lalu di kejauhan kita melihat mulai banyak motor atau mobil yang putar balik, wah jangan-jangan ada razia. Nah itu ya, itu ada di depan kita kelihatan, waduh ada razia. Terus kita nggak bawa surat-surat lengkap, itu bahaya buat kita. Ini masalahnya bahaya tidak selalu bisa kita lihat. Tetapi yang harusnya menghibur dan menguatkan kita adalah kita punya Allah yang besar, yang walaupun agak mirip dengan yang tadi, kita tidak bisa lihat secara kasat mata, ya. Tetapi keberadaan Allah, keberadaan Tuhan kita melalui karyanya harusnya bisa kita lihat secara kasat mata. Kita lihat secara jelas perbuatannya untuk hidup kita. Dan tidak ada alasan untuk kita menjadi tidak percaya. Ketika ragu-ragu seperti Petrus akan tenggelam. Ketika ragu-ragu lalu condong ke tidak percaya, kita akan semakin jauh meninggalkan Tuhan. Sehingga kita mau berupaya, mau berusaha untuk kita terus mau lebih mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kita tidak mau terlalu pusing dengan apa yang orang-orang lain itu pikirkan ya. Karena kondisi kehidupan kita di tengah pandemi ini memang sangat berubah. Ketika menjalani ibadah juga begitu. Ketika mungkin kita ada keinginan untuk ibadah langsung di gereja, ibadah on-site begitu ya. Lalu kemudian ketika ibadah on-site ini juga perlu kita renungkan bersama. Kita nanti kalau misalnya udah ibadah on-site, Ibu Saudara, kita tuh harus duduknya jauh-jauhan ya. Hanya bisa menyapa orang lain dari jauh. Kita nggak bisa kayak biasanya, kan biasanya kita tuh, apalagi kalau GKI Gatsu tuh kan biasa guyup gitu ya, biasa tuh deket. Nah ini kita harus jaga jarak gitu. Kalau mau komunikasi orang nggak bisa bersentuhan begitu. Apakah kita siap juga untuk melakukan hal itu? Mungkin nanti pasti ada orang yang akan ngomong, kalau begini mah, kan harus setelah ibadah terus langsung pulang kan, nggak boleh kumpul-kumpul gitu, harus langsung pulang gitu, harus langsung keluar, nggak ada salam-salaman juga gitu dengan pendeta. Mungkin akan ada yang ngomong bahwa ya kalau kayak begini mah mending di rumah, kan akan ada seperti itu gitu. Ya. Ini kita pikirkan juga bahwa ketika kita melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, kita memikirkan juga ya, bagaimana saya tetap bisa mengungkapkan iman percaya saya dengan utuh sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau buat saya pribadi, permintaan Petrus itu sebenarnya agak berlebihan ketika dia bilang, buatlah aku melakukan hal yang tidak bisa aku lakukan, yaitu berjalan di atas air. Tapi benar, seolah-olah ketika dia memulai, dia sadar juga bahwa dia masih belum benar-benar percaya. Biarlah kita bisa percaya dengan segala sesuatu yang sekarang ini terjadi. Ketika kita mulai ragu-ragu, yakinkan diri kita untuk balik lagi percaya, karena kalau tidak kita semakin jauh ya, kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semakin menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa kita lakukan yang memuliakan Tuhan. Ialah tema hari ini, percayalah, mengingatkan kita untuk tetap percaya, mempercayakan diri, bersedia menjalani apapun yang harus kita jalani sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ya Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur untuk segala macam bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ada kalanya kami takut, kami ragu, yang menyebabkan kami menjadi kurang percaya. Dan ketika kami mulai kurang percaya, kami mulai cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang menunjukkan bahwa ketika kami panik, maka tindakan kami cenderung tidak terkontrol dengan baik. Ya Bapa, kami ingin terus mempertajam persekutuan kami secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kami terhindar dari kekurang percayaan, kami terhindar dari keraguan-raguan. Kalaupun ada kalanya kami merasa ragu-ragu, kami akan segera belajar untuk meyakini bahwa Engkau sungguh benar adanya, bahwa Engkau sungguh berkarya di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin mengingat saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, baik dalam perawatan maupun dalam pemulihan. Secara khusus kami ingin mendoakan untuk Saudari Siani, untuk Bapak Budi Wijaya, untuk Ibu Tan Meyun, untuk Bapak Adona Baban, dan juga saudara kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Kami percaya Engkau menyatakan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka. Dalam perawatan ataupun pemulihan, mereka senantiasa bersandar pada Tuhan. Kalau mereka sedang mempergunakan atau mengonsumsi obat ataupun juga cara pengobatan yang lain, mereka percaya bahwa kuasa Tuhan terletak, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam segala proses ataupun obat-obatan yang sedang mereka gunakan, sehingga mereka meyakini bahwa segala sesuatunya Tuhan pakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan juga memelihara mereka dengan kekuatan, sehingga walaupun di dalam rasa sakit, di dalam penderitaan yang mungkin juga sangat mengganggu bagi mereka, mereka bisa menjalaninya dengan sabar bersama-sama dengan Tuhan sampai kondisi yang lebih baik itu mereka rasakan. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi saudara kami, orang tua kami, mereka yang berusia lanjut, juga untuk anak-anak yang menurut info lebih rentan terhadap berbagai macam virus, tak terkecuali COVID-19. Tuhan yang membentengi mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan juga yang hadir di dalam segala perasaan dan pemikiran mereka, yang mungkin sebagian besar sudah sangat ingin kembali beraktivitas seperti biasa,
baik di lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, ataupun juga di gereja, sehingga mereka ini boleh bersedia menjalani segala prosesnya sebagai bagian sikap iman percaya mereka kepada Tuhan, sehingga pada saatnya ketika waktu Tuhan itu tiba, waktu untuk kami bisa beraktivitas seperti sedia kala ketika pandemi ini berakhir, itu akan menjadi waktu yang tepat, waktu yang indah, waktu yang dirindukan, yang dinantikan, yang akan mendatangkan begitu banyak kebaikan bagi kami, khususnya saudara-saudara kami yang berusia lanjut dan yang masih anak-anak. Berkati juga anak-anak kami di dalam menjalani proses pembelajaran jarak jauh yang seringkali juga tidak terlalu mudah. Tuhan yang membekali mereka dengan kecerdasan, sehingga mereka bisa mengikuti, mereka bisa bertanggung jawab walaupun tidak secara langsung berhadapan dengan bapak atau ibu guru. Mereka punya tanggung jawab, dan itu semua Tuhan yang memperlengkapi. Bapa di sorga, kami ingin berdoa untuk penanganan virus COVID-19 yang masih terus dilakukan sampai saat ini. Untuk pemerintah, di tengah banyaknya kecaman, cemoohan yang dilakukan oleh beberapa pihak, biarlah mereka tetap fokus, sehingga pada saat itu juga pencarian ataupun upaya vaksin untuk virus ini juga boleh segera terwujud. Tuhan juga berkati para tenaga medis yang tentunya juga bekerja dengan luar biasa. Tuhan yang membekali mereka semangat dan kekuatan selain dari kemampuan yang sudah mereka miliki, sehingga semua yang mereka lakukan sungguh-sungguh itu berharga di mata Tuhan, sehingga mereka akan jauh lebih bertanggung jawab di dalam melakukan peran mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk gerejamu di tempat ini, GKI Gatot Subroto, dengan segala hal yang masih bisa dilakukan di tengah berbagai macam keterbatasan ini. Berkatilah agar gereja bisa tetap menjadi berkat, gereja bisa tetap berdampak positif, khususnya di tengah-tengah masyarakat sekitar yang mungkin juga terkena dampak langsung dari pandemi ini. Tuhan juga berkati perkembangan untuk di kota Bandung ini, dengan beberapa kasus yang bertambah, kasus positif atau bahkan klaster baru. Ya Tuhan, Engkaulah yang memampukan untuk pada saatnya setiap orang boleh berjaga-jaga, setiap orang boleh lebih bertanggung jawab, karena kondisi saat ini bukan hanya keselamatan ataupun kesehatan pribadi yang seharusnya dipikirkan, tetapi juga bagaimana orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga pada saat ini ingin mengingat saudara-saudara kami yang pada beberapa hari ke depan akan bersyukur karena Tuhan menambahkan umur mereka. Kami ingin mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus. Kami berdoa untuk Sandi Jeremy Horas Arion, untuk Rika Agustina, untuk Helmi Agustian Hareva, untuk Wikman Salmon Hutagalung, untuk saudara-saudara kami ini ya Bapa. Kami percaya Engkau senantiasa memberikan yang terbaik. Engkau senantiasa menyertai dan memelihara mereka, sehingga ketika mereka boleh dipercayakan dengan usia yang bertambah, mereka menyadari ada tanggung jawab juga yang bertambah, seiring juga dengan berkat Tuhan yang tentunya juga akan Tuhan tambahkan seturut dengan kehendak dan cara Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang baik akan senantiasa Tuhan nyatakan pada kami, dan kami juga akan selalu berusaha untuk menemukan, untuk melihat sesuatu yang baik bahkan di tengah
kesulitan, di tengah kemalangan, di tengah penderitaan yang kami hadapi pada saat ini. Inilah Tuhan doa kami, dengar sambutan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, persembahan jemaat dapat dikumpulkan dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja, atau dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Dapat juga Bapak Ibu Saudara sekalian mentransfernya melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 13000912955.5 atas nama Lois Hendrik Sitepu, dengan menuliskan keterangan persembahan minggu, bulanan, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nats persembahan untuk persembahan saat ini diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan ini. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur jika saat ini Tuhan kami bisa memberikan persembahan dalam kebaktian online ini Tuhan. Kami yakin dan percaya saudara-saudara kami juga Tuhan ingatkan, Tuhan beri berkat untuk mereka juga ingat memberikan persembahan walaupun melalui transfer ataupun menitipkannya di gereja Gatot Subroto ini Tuhan. Berkati saudara-saudara kami jemaat GKI Gatot Subroto berserta dengan para simpatisan. Tuhan memberkati kami semua walaupun dalam keadaan saat ini, masa pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti melindungi kami, Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa yang kadang mungkin tidak terduga oleh kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan di GKI Gatot Subroto berserta dengan para simpatisan juga para aktivis kami semua Tuhan, komisi-komisi semua Tuhan lindungi, berkati kami semua di dalam keadaan baik, di dalam berkat Tuhan juga, di dalam usaha yang kami lakukan ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang semuanya berasal daripada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat juga bagi
jemaat Tuhan di GKI Gatot Subroto ini, kami juga boleh menggunakannya dengan baik. Majelis sebagai bendahara juga boleh bertanggung jawab mengelola persembahan ini Tuhan. Bapa, dengar dan sambut doa yang tidak sempurna ini. Doa ini kami panjatkan hanya ke dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kini arahkanlah hatimu pada Tuhan. Percayalah terus bahwa Tuhan selalu menjaga keluar masukmu. Terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.